Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di tutorial desain grafis. Di tutorial video kali ini kita akan melanjutkan tutorial basic terkait pembelajaran aplikasi Corel Draw X7 ya. Kali ini kita telah sampai di materi yang ke-8, yaitu kita akan membedah tentang fungsi-fungsi dari submenu bar objek ya yang ada di sini. Sekarang kita langsung aja ke materi. Nanti teman-teman jika menginginkan materinya bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Sekali lagi dilihat dulu videonya biar tahu apa itu isi yang Anda download ya. Jangan sampai Anda kecewa setelah download ternyata isinya cuma ini. Ya memang itu adalah materi teman-teman ya, bukan file downloadan. Kalaupun file download toh itu akan berbentuk apa kira-kira ya kan tidak mungkin. Baik, sekarang kita coba buka Corel Draw nya dulu ya. Kita buka Corel Draw, jangan lupa disconnect internet terlebih dahulu. Udah disconnect, kemudian kita buka file Corel Draw nya, aplikasinya ya. Di sini masih pakai X7 dan ini kita minimize dulu semuanya. Langkah pertama seperti biasa klik new dokumen, kita beri nama latihan A4 cm CMYK 300, klik OK, gini aja. Setelah terbuka lembar kerja, sekarang kita akan membedah submenu dari objek. Kemarin kita sudah ke layout. Anda bisa cek di channel saya. Di sini kita sudah coba ulas dari awal ya. Download, instalasi, kemudian get started, kemudian create a new document sampai di materi yang ketujuh terakhir ya, yaitu terkait dengan submenu bar layout. Kali ini kita akan melanjutkan sedikit mumpung ada waktu, yaitu terkait menu bar subnya dari objek. Pertama kita akan copy dulu materinya. Ini ya. Nah, kita buka dulu. Yang pertama adalah insert barcode, insert QR code, validate barcode. Yang pertama adalah untuk menyisipkan barcode. Nanti akan muncul barcode widget, di situ bisa mengatur angka dan jenis barcode yang kita inginkan, yaitu ada di sini ya. Misalkan objek Anda ingin masukkan barcode, bisa di sini. Nah, ini agak valid teman-teman ya. Mungkin pada saat menginstal saya menggunakan keygen, jadinya ya kayak gini, ada kendala tidak bisa digunakan ya. Nanti akan coba saya cari solusinya, nanti akan kita bikin di video berikutnya ya. Kemudian insert QR code ini juga sepertinya harus connect online, dan saya nggak berani karena masih pakai Corel yang versi untuk belajar ya, untuk pribadi. Jadi kita close dulu aja. Kemudian yang ketiga juga sama, untuk memvalidasi keabsahan barcode ya. Apakah barcode itu bisa di scan atau tidak, itu bisa dicek di sini, namun harus online. Dan ini sama, kita juga nggak berani pakai dan juga nggak pernah saya pakai. Lanjut yang ke bawahnya lagi, insert new object. Ini kita bisa memasukkan atau mengedit dari aplikasi lain ya. Kalau di pengertiannya sendiri, insert new object yaitu untuk menyisipkan objek baru dari program lain. Caranya gini, misalkan kita punya sertifikat ya, kemudian di baliknya sertifikat itu biasanya ada nama-nama. Daripada Anda mengetik kayak gini, membuat kolom tabelnya, kemudian membuat lagi untuk nomor, nama, dan jenis juaranya, belum lagi yang kayak gini, ataupun Anda nanti bisa pakai yang tabel di sini ya. Ngetik angkanya manual, namanya Anda bisa pakai ini di objek. Kemudian insert new object, kita ambil dari Excel ya, dari Excel. Ini kita cari ini ya, worksheet, klik OK. Nah nanti Anda akan langsung membuka Excel, dan itu di dalam langsung ada Excelnya ya. Ini bisa Anda hapus lagi. Ini sudah punya Excelnya kan, misalkan ini untuk nama sertifikat di baliknya, dan ini relatif lebih ringan teman-teman ya, lebih ringan, beda dengan kalau kita langsung narik drag gitu. Dan ini tidak usah ditutup dulu, bisa langsung Anda edit dan bisa langsung berubah
Misalkan kita bikin segini, kita kasih warna kuning, dia langsung berubah otomatis ya. Misalkan kita akan membuat kolom ada 1 2 3 4 5 dan tingginya sekitar 5, yang ini kita kasih warna beda. Misalkan kita kasih warna biru, yang sini otomatis berubah. Kemudian ini kita kasih all outline, ini ya, all border, semuanya berubah langsung kan. Enaknya di situ teman-teman ya. Ini bisa kita besarkan sekarang, dan namanya pun bisa Anda masukkan di sini. Misalkan ini nomor, yang sini nanti nama, yang sini perhatikan di kolom Corel ya, langsung berubah kan di bagian sini. Perhatikan, kita settingnya di sini nama, kemudian misalkan juara, dan ini juara lomba apa misalkan. Kemudian di sini keterangan. Seperti itu teman-teman ya, bisa Anda paskan di Corel, dan ini selesainya tinggal Anda close aja gini, otomatis sudah menyimpan ya, seperti itu. Dan kalau mau ngedit tinggal klik kanan, worksheet, edit, nanti akan terbuka lagi pengaturan Excelnya. Bisa Anda edit lagi ya, seperti itu. Kemudian lanjut di bawahnya objek insert ada link. Link ini fungsinya adalah kita ingin memberi link menuju ke internet. Misalkan ini kita beri link ya, objek, ini nggak bisa, berarti harus berupa objek. Misalkan ini kita punya objek ini, kita mau memberikan link seperti ini. Ini juga harus connect ke internet. Saya agak tidak berani kalau harus connect dalam keadaan di dalam Corel Draw ya, dengan Corel seperti ini. Ini kita akan lanjut pada next berikutnya aja. Kemudian bawahnya lagi ada simbol. Simbol ini adalah kita misalkan sudah membuat desain icon ya. Misalkan kita sudah punya icon yang bagus, yang kita suka, dan kita akan sering menggunakannya. Jadi jangan, misalkan kita akan sering menggunakannya kayak gini ya, misalkan aja mau kita jadikan sebagai simbol. Ini kita bisa insert, misalkan warnanya ini, pilih kemudian objek, lalu simbol. Anda keluarkan dulu simbol manager di sebelah kanan, objek, simbol manager atau Ctrl F3 di sebelah kanan ini, pengaturan simbol. Anda bisa simpan, pilih yang ini ya, kemudian simbolnya kita objek, lalu simbol, dan kita klik new symbol. Kita beri nama misalkan bulan, klik OK, maka dia akan menyimpan di sini ya. Misalkan ini kita hapus, tidak masalah, dia sudah menyimpan di simbol. Misalkan suatu saat kita teringat, wah saya dulu sudah pernah membuat lambang itu, mau saya pakai lagi. Anda nggak perlu bingung cari filenya lagi, membuka Corelnya lagi. Anda tinggal gini aja dari simbol ini ya, objek kemudian simbol. Anda buka simbol manager atau Ctrl F3 kayak gini, kemudian lihat di bagian Docker itu menu pengaturan lanjut sebelah kanan sini namanya Docker. Anda tinggal klik aja dan Anda tinggal masukkan ke dalam. Caranya bagaimana? Anda geser aja ke dalam kayak gini. Bisa dipakai kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Ini formatnya juga masih sesuai dengan keadaan aslinya, yaitu berupa vektor. Baik, lanjut langkah berikutnya. Di bawahnya simbol ada power clip. Ini yang saya suka teman-teman ya. Power clip itu apa toh? Power clip adalah, ini kita cek pengertiannya, untuk memasukkan objek ke dalam frame. Contoh seperti foto dimasukkan ke dalam objek lingkaran. Caranya seperti ini. Misalkan kita punya objek foto, misalkan kita cari di picture, adakah foto di sini? Enggak ada ya. Kita misalkan punya objek ini, objeknya mana ya, bentar, saya print screen dulu, saya paste di sini. Misalkan saya punya objek ini, yang ini ya, ini misalkan fotonya. Kemudian ini mau saya masukkan ke dalam frame berupa polygon kayak gini, ya. Mau saya ambil bagian Windowsnya saja. Nah, biasanya kalau kita potong maka nanti kita nggak bisa menggeser-gesernya. Tapi kalau kita pakai power clip, nih ya, caranya pilih objeknya dulu, kemudian objek, lalu power clip ya.
Place insert frame, masukkan ke dalam frame yang ini, maka akan muncul anak panah, masukkan ke sini. Nah, dia akan otomatis. Dan ini bisa Anda pilih lagi di objek, kemudian power clip, kemudian Anda bisa rubah-rubah. Extract artinya mengeluarkan konten dari framenya. Edit power clip, kita mengedit objeknya di dalam power clip ya. Kemudian finish, kita selesai mengedit. Kemudian grip MTI power clip, kita mengeluarkannya. Dan konten ini untuk center ya, posisi center di tengah-tengah. Kalau kita cek di sini maka dia akan di tengah-tengah ya. Ini ngeditnya bisa klik kanan, power clip, frame, dan atau juga bisa langsung muncul tombolnya di bawahnya sini. Biasanya ya, bisa di bawah, bisa di atas. Jika yang kosong yang area atas, maka dia akan muncul di atas. Jika yang kosong area kiri, maka saat Anda klik dia akan muncul di bawah ya, bawah atau atas saja. Ini pengeditannya juga bisa di sini ya. Kembali ke yang tadi, objek, kemudian di power clip. Bagian ini berarti rata atas. Ini fill ya, penuh. Kita coba pilih. Dia penuh di tengah-tengah ya, atas bawahnya pas, seperti itu. Kemudian bisa juga di power clip ini apa ini, street content to fill frame ya. Kita cek tuh kan, framenya itu menyesuaikan, gambarnya menyesuaikan dengan kondisi frame, jadi dia agak gepeng karena menyesuaikan kondisi framenya. Banyak sekali pengaturan di power clip ya ternyata. Oke, ini ya untuk masukkan objek ada di sini. Ini ada juga copy power clip from dan lain sebagainya. Oke, baik, sekarang ini kita ekstrak, keluarkan dulu. Kita nanti akan pakai untuk contoh berikutnya. Oke, power clip sudah selesai ya. Sekarang kita membahas di bawahnya power clip ada transformation. Ini adalah untuk mengatur posisi objek ya, mengatur transformation, putar memutar. Kita coba pilih position, biasanya ada di sebelah kanan ini ya. Di Docker sudah keluar, kita pengatur lanjutnya di sini. Misalkan kita punya objek ini, kita mau ini apa ini, position, mau memindahkan posisi. Misalkan kita copy satu aja, taruh di bawah sini, misalkan klik apply, kita coba ya. Dia tetap, kenapa? Karena derajatnya masih 0. Sekarang kita coba ini, kita masukkan di X. X itu artinya ke atas bawah teman-teman ya. Misalkan kita masukkan 3 cm, nah berarti akan 3 cm ke bawah. Kopinya 1, klik apply. Oh, X itu ke kanan teman-teman ya, ke samping horizontal. Kita ulangi, misalkan kita masukkan 20 cm, kopinya ke bawah. Ini yang X ya. Apply. Oke, ke sini. Misalkan langsung 3, apply, maka langsung copy 3 ya. Ini sangat berguna untuk membuat pattern ya, seperti itu. Bisa juga ke bawah, berarti ini kita nolkan, yang bawah kita naikkan di 50 misalkan. Klik bawah, apply. Nah, 5 1 2 3 4 ya. Seperti itu, kita hapus lagi. Kemudian yang bawahnya ini, yang kanan, ini adalah untuk memutar. Kita coba play. Tidak bisa karena kita belum masukkan sudutnya. Ini untuk jam teman-teman ya. Jadi misalkan kita punya jarum jam, ini katakanlah ini jarum jam ya. Kita pusatnya ada di sini misalkan. Ya. Kemudian kita punya jarum jam. Nah, di sini. Nah, kita akan memutar ke angka 3 ya. Tombol yang ini kita putar ke angka 3 di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa putar pakai ini. Berarti kalau 3 berarti kita masukkan coba di 90. Dia mengarahnya ke 3 apa ke 9 ya. Kita cek dulu, apply. Oh, 90 berarti dia memutar ke samping. Biar dia bisa di sini, maka nanti bisa ambil titiknya gini, klik lagi, titiknya Anda paskan di sini sebagai pusat putarannya ya. Baru kemudian di apply. Nah, dia akan memutar. Kenapa dia nggak hilang yang ini? Karena di sini kita copy. Jika kita nggak pakai copy, maka dia akan memutar sendiri ya. 90 ke kiri, lagi. Ini berguna saat kita akan menggunakan untuk membuat tombol jarum jam dan lain sebagainya. Kemudian yang ini untuk skew ya, untuk mirror reflektif, bisa juga di sini ya, seperti ini misalkan ini. Nah, seperti ini.
Lalu yang ini untuk size, untuk ukuran ya, gini besar kecilnya. Dan yang ini adalah untuk kemiringan kayak gini ya, seperti itu. Baik, lanjut di bawahnya lagi ada apakah? Sementara kita cek rekodnya. Oke, masih lancar. Di bawahnya transformation ada like distribution ya. Nah, ini bisa Anda cek di sini, bisa ada di menu Docker ya. Kita keluarkan lagi di sini. Oke, setelah keluar, ini adalah distribusi teman-teman. Artinya itu memindahkan objek. Misalkan kita akan memindahkan lingkaran ini rata kiri dengan ini. Pilih ini, shift, tahan shift, kemudian seleksi yang ini. Maka lingkaran akan mengikuti objek yang biru. Rata kiri berarti yang rata sebelah kiri ya. Nah, kemudian rata tengah, garisnya, lambangnya perhatikan. Kemudian rata kanan, rata atas, dia mengikuti rata atas. Rata center secara vertikal dan ini secara horizontal. Ini untuk apa, kita coba seperti ini ya distribusinya. Nah, Anda bisa perhatikan. Oke, nah, bisa Anda perhatikan sendiri perubahannya. Ini adalah batas-batasnya ya. Nah, ada banyak pengaturan, bisa Anda cek sendiri. Oke, baik. Sekarang lanjut, ini bisa juga pakai shortcut teman-teman ya, bisa pakai shortcut. Misalkan ini Anda cek di objek, kemudian like ini L ini artinya left, rata kiri. R ini right, rata kanan. Top artinya T, rata atas ya. B bottom, rata bawah. C center secara vertikal, dan E adalah shortcut dari center secara horizontal, dan center di tengah-tengah halaman kerja adalah P. Jadi maksudnya gini. Nah, ini kita coba bersihkan dulu ya. Nah, kita bersihkan dulu biar Anda nanti bisa memahami dengan mudah. Ini kita bikin objek ini, misalkan ini kita kasih kuning. Oke, ini ya. Pertama kita kasih warna pink. Oke, seperti ini. Misalkan kita punya objek pink, mau kita buat rata atas dengan kuning. Pilih pink, shift dengan kuning, seleksi keduanya. Lalu klik shortcutnya T, rata atas sama dengan ini ya. Sama dengan ini. T top rata atas, L left rata kiri. Kita taruh di bawahnya dulu. Ini rata kiri dengan kuning, left. Kemudian B bottom rata bawah, R right rata tengah ya. T L B R, T B L R, dihafalkan teman-teman ya. Kemudian C ini center secara vertikal dan E center secara vertikal ya, yang C secara horizontal. Jadi ini kalau mau di tengah-tengah sini berarti tinggal C, dan ini kalau mau di tengah-tengahkan ke atas sini shift, berarti nanti akan di sini tekan E. Nah, seperti itu. Jika mau menaruh ke tengah-tengah sini, apapun objeknya, dimanapun objeknya, Anda tinggal ketik P, Pancasila P. Nah, ini juga klik P. Misalkan semua langsung juga bisa P. Nah, seperti itu ya. Lanjut di bawahnya distribution ada order. Ini adalah untuk menaruh atas bawah sebuah objek. Seperti ini maksudnya. Misalkan di sini objeknya tumpuk-tumpuk. Ini yang pink mau ditaruh di bawahnya sini. Anda bisa klik objek order. Ini ya shortcutnya Ctrl N di keyboard, Shift down turun sekali, Ctrl back down turun lagi. Seperti ini. Misalkan back one, di bawahnya satu. Ini shortcutnya Anda bisa juga klik kanan ya, klik kanan order, ini lebih cepat, in front of taruh di sini, atau pakai shortcut Ctrl back down, Ctrl back up, Ctrl N paling bawah, Ctrl home paling atas. Misalkan ini mau ditaruh di bawah, di depannya kuning, Ctrl back up sekali, di bawahnya kuning, Ctrl back down. Mau taruh di atasnya pink langsung, berarti dia langsung paling atas, Ctrl home. Mau taruh di paling bawah langsung, berarti Ctrl N langsung bawah. Seperti itu ya. Lanjut di bawahnya order ada combine. Combine ini artinya gini. Misalkan kita punya garis yang tidak bersambung seperti ini,
kemudian dengan 3-point curve. Nah, seperti ini misalkan ya. Dia kan nggak bisa diwarna karena tidak menyatu, tidak bisa diwarna ya, kecuali outline, tapi dia tidak bisa diwarna. Ini bisa kita kombinasikan, seleksi ke semuanya, kemudian objek, kemudian pilih combine. Nah, dia sudah menyatu. Namun masih belum bisa diwarna ya. Caranya bagaimana agar bisa diwarna? Maka Anda ini shift-nya, titiknya Anda paskan. Seperti ini. Sambungkan, baru kemudian bisa Anda warna. Oke, seperti itu ya untuk menyambungkan curve. Lanjut di bawahnya combine ada ini break apart. Break apart itu misalkan ini sudah menyambung, ini nggak bisa di break ya, nggak bisa di break, dia mati. Ini sambungannya dengan combine. Misalkan dia masih belum kita gabungkan titiknya, masih berupa gini, combine-nya tadi masih di awal tadi. Ini bisa kita break, klik kanan, break, atau juga bisa di objek ini break, atau shortcutnya Ctrl K. Nah, seperti ini ya. Ini bisa juga dipakai untuk pengaturan memecah huruf teman-teman ya. Misalkan kita punya teks kayak gini, contoh. Ini misalkan kayak gini ya. Kemudian ini mau kita pecah-pecah ya. Caranya juga bisa pakai tadi objek, kemudian tadi di mana? Ini ya, break ini. Break. Dia bisa mecah-mecah sendiri, dan ini kondisinya masih berupa font, masih bisa dirubah. Jadi ini kita besarkan, kemudian ini taruh sini, kemudian ini selagi semua taruh rata atas dengan C. Caranya bagaimana? Senternya klik tadi E kan shortcutnya. Seperti itu. Geser lagi ke kanan. Contoh, dan di dalamnya nanti bisa Anda isi dengan objek yang lain. Taruh di sini, naikkan ke atas. Tadi shortcutnya apa? Yaitu Ctrl Home, kemudian C, Shift dengan O, C dan E. Ini kita kecilkan lagi, misalkan kayak gini. Seperti ini ya. Ini fungsinya. Lanjut di bawahnya combine break sudah ya. Ada grup ini untuk menyatukan beberapa objek. Misalkan kita sudah punya kayak gini, sudah punya beberapa yang masih terpisah-pisah ya. Kita bisa grup aja kayak gini selagi semua. Lalu grup bisa di sini ya. Bisa klik kanan grup. Bisa juga di tadi objek grup ya, grup. Dia sudah menyatu. Oke. Kemudian bawahnya grup ada ini, ada ungroup. Ini kebalikan tadi untuk memecah objek, memisahkan lagi ya. Oke, bawahnya lagi ada look. Look ini untuk mengunci. Misalkan kita ingin mengunci yang pink, klik kanan look, atau dari sini tadi objek, kemudian look, kita kunci. Nah, saat kita mengedit apapun dia nggak akan bisa diseleksi. Jadi aman ya untuk mengamankan objek yang menjadi pokoknya. Nah, seperti itu. Cara mengembalikannya, klik kanan unlock ya, unlock, atau bisa di objek, kemudian looknya ada pilihan unlock gini. Bisa lagi dipindahkan. Oke. Lanjut di bawahnya lagi, setelah look kita bisa snap ya. Snapping ini artinya memotong. Misalkan kita punya dua ya, ini dan ini. Kuning mau dipotong dengan bagian yang pink, Anda bisa ke objek, kemudian bagian snappingnya akan nyala. Ini sama dengan bagian atas ini ya. Jadi shortcut yang sering kita pakai, menu-menu yang sering kita pakai itu Corel sangat pintar sekali. Dia akan menampilkan langsung di tengah sini, di atas sini ya. Yang mana ini namanya adalah apa kemarin teman-teman ya. Ini kalau ini menu bar, ini property bar ya, property bar area sini. Misalkan Anda ini kan nggak ada, kalau kita pilih ini cuma pengaturan di kotak. Kalau Anda shift dengan yang objek kedua, maka pengaturan snapping akan muncul di sini. Kita bisa pilih ini, Ctrl Z, kita bisa pilih yang ini menduplikat tapi tanpa menghilangkan aslinya. Kemudian Anda juga bisa pilih yang ini, menghapus yang depan, bisa juga menggabungkan ini tanpa menghapus ya. Kemudian bisa juga yang ini, kemudian bisa juga yang ini menggabungkan dan lain sebagainya. Silakan Anda coba-coba ya. Alat memotongnya ada di sini. Intinya ini adalah gunting, alat pemotong, atau di objek yang snapping ini ya, pemotong. Kemudian convert to curve ini artinya apa? Misalkan kita sudah mengetik huruf N ya, huruf N, nano kayak gini. Ini kan kita mau custom teks ini ya, kita mau custom.
Ini kan kita nggak bisa karena ini masih berupa font. Nah, ini kita harus convert dulu. Kayak ini tadi, di mana tadi ya, ini convert to curve atau shortcutnya Ctrl key. Nah, kita mematikan fontnya, ini sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi, tapi kita punya titiknya, titik curve-nya. Nah, ini bisa kita custom ya, bisa kita custom. Nah, kayak gini. Nah, bisa kita rubah-rubah lagi. Oke, lanjut di bawahnya lagi, ini masih saling berlanjut teman-teman ya. Setelah convert to curve, maka convert outline to object ya, shortcutnya Ctrl Shift key. Ini cara mengatur titik-titiknya ini yang sudah kita convert. Klik, maka nanti Anda akan bisa merubah-rubah titiknya ini ya. Nah, bisa dirubah-rubah. Nah, ini Anda harus pakai ini ya, shift tool. Nah, titiknya bisa Anda rubah-rubah. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita klik lagi join groove ya. Ini untuk masuk ke dalam area pengaturan ini. Nah, sama dengan double klik ya. Nah, ini hampir mirip-mirip teman-teman. Mulai dari groove, convert outline ini gini maksudnya. Convert outline itu misalkan kita punya outline ya, misalkan kita garis lurus gini. Ini kan sifatnya masih garis, masih outline. Kita hanya bisa mewarna jika kita klik kanan, ya kan? Tapi kita nggak bisa melebarkan. Ini yang muncul pengaturan outline. Ini bisa kita jadikan fill. Caranya kita harus convert to object, convert outline to object. Nah, sekarang ini bisa kita lihat yang warna adalah fill ya. Kita bisa warna kiri, dan ini bisa Anda rubah. Bisa Anda lebarkan dari outline, bisa Anda lebarkan karena sudah jadi objek ya, seperti itu. Bisa Anda tambah titik. Bawahnya lagi tadi sudah ya, convert to outline, join curve ya, join curve. Artinya gini, misalkan kita sudah punya ini tadi ya, sudah kita convert. Misalkan kita convert objek, convert, nah, kemudian objek join curve, objek join curve. Join curve-nya itu gini kawan ya. Sorry, tadi ada miss. Misalkan kita punya dua outline gini, kan masih berubah garis kan. Nah, tengahnya ini lihat, kelihatan orange ini ya. Nah, ini kita bisa klik dua kali atau pilih di sini. Object join curve, kayak gini. Bisa Anda convert terlebih dahulu. Convert object, convert to object. Double klik, ini bisa masuk ke sini, masuk ke dalam kurvanya ya, pengaturan kurvanya. Itu artinya join curve. Nah, kayak gini pengaturan secara custom. Bisa Anda hapus, kembalikan, bisa Anda tambah titiknya di sini. Titiknya ini bisa dimodel, bisa kayak gini, dilengkungkan. Nah, bisa di sini lagi. Ini nanti akan sangat berguna saat Anda membuat WPAP, vektor dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Lanjut di bawahnya lagi ada menu apa ini, sub menu apa? Overprint. Ini yang 4 ini adalah untuk pengaturan bitmap ya. Saya tidak begitu sering menggunakannya. Ini kita lewati aja. Suatu saat akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan yang sering kita pakai adalah objek properties. Ini juga jarang ya. Kita coba aja. Ini adalah untuk informasi objek yang kita pilih ya. Ini pengaturannya di sini. Kemudian ini masih kurva. Yang masih huruf mana? Objek properties ini ya. Objek manager yang objek properties yang ini. Seperti ini. Kalau H berarti dia masuk di huruf, pengaturan huruf ya. Ada seperti ini. Mau pakai apa, pengaturan fontnya, paragrafnya, misalkan ini ya, banyak sekali pengaturannya. Misalkan kita punya teks
harimau. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke objek properties. Ini bisa diatur di sini fontnya. Nah, seperti ini. Atau pakai yang lainnya juga bisa. Efek-efeknya ini pengaturan lebih lanjut dari teks ya. Kemudian bisa juga pakai yang lainnya. Oke, bisa juga dari sini. Sama aja ya. Kalau pakai transparansi, misalkan kita pakai font ini ada main transparansi ke putih, maka pengaturannya di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Apa saja efeknya semuanya muncul di sini. Ya, kayak gitu ya kawan ya. Nah, suatu saat akan kita bedah lebih lanjut terkait dengan pemanfaatannya ya. Ini baru pengenalan awal saja. Kemudian objek manager ini seperti itu teman-teman ya. Seperti kalau di Photoshop itu seperti layer objek manager. Namun saya jarang pakai ya. Karena kita pakai Corel kadang kan karena kita males ribet dengan layer. Kalau kita masih pakai layer ya sama aja ya sepertinya. Oke. Ini misalkan kita punya dua. Yang ini kita kasih warna orange. Nah, Anda perhatikan. Ini bisa Anda buka layarnya. Ini punya yang atas, ini punya yang bawah. Ini seleksi yang atas, ini seleksi yang bawah. Sama aja dengan langsung kita pilih objeknya kayak gini. Ini akan berguna jika kita sudah mengatur banyak sekali layout untuk majalah, surat kabar gitu ya, yang terdiri dari beberapa banyak objek dan kita sudah pusing memilihnya. Kita bisa memanfaatkan fitur ini. Seperti itu ya manfaatnya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya penjelasan saya terkait dengan submenu bar objek. Jika teman-teman ada yang lebih paham atau kurang jelas atau terlalu cepat kalimat saya dalam mengucapkan, teman-teman bisa browsing-browsing atau tinggalkan kolom pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya, yaitu terkait submenu efek, dan sampai selesai nanti ya. Ini kita close dulu dan kita akan lanjut pada tutorial video berikutnya di materi ke-9 ya, seperti ini. Terima kasih, demikian tutorial singkat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi pada next tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.